Sempat blunder lawan Jepang, Martin Pas pimpin latihan keras. Tantang STY kalahkan Arab Saudi, Erick Thohir singgung pemain titipan. Skuad Garuda waspadai aktor provokasi Arab Saudi. Respon berkelas Tijani Reinders usai Eliano diabaikan STY. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Tantang STY kalahkan Arab Saudi, Erick Thohir singgung pemain titipan. Tak bisa ditutup-tutupi, Ketum PSSI Erick Thohir masih kecewa dengan kekalahan timnas Indonesia dari Jepang kemarin. Namun, ia pun tak ingin berlarut. Erick kemudian menantang para pemain timnas Indonesia dan Sintayong untuk segera bangkit saat melawan Arab Saudi pada Selasa malam. Erick sendiri sudah menyerukan isi hatinya kepada para pemain dan pelatih timnas Indonesia usai dikalahkan Jepang. Beberapa pernyataannya pun bahkan sempat membuat gempar. Mantan Presiden Inter Milan ini pun kini benar-benar berharap Indonesia bisa bangkit saat melawan Arab Saudi. Mereka tahu game melawan Saudi kita harus mendapatkan poin, dan tentu setelah saya sampaikan kemarin ke mereka, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran setelah lawan Saudi, ujar Erick Thohir. Untuk itu, sekali lagi Erick Thohir menantang para pemain timnas Indonesia dan Sintayong, yakni untuk membuktikan kualitas dan kerja kerasnya demi meraih 3 poin kemenangan atas elang hijau. Sementara itu terkait gonjang-ganjing nama Eliano yang tak ada dalam susunan pemain bahkan di bangku cadangan di 2 pertandingan terakhir, Erick Thohir nampak tak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya memberikan penjelasan bahwa pemilihan pemain merupakan kewenangan sepenuhnya berada di tangan STY selaku pelatih kepala. Dari awal memang PSSI memberikan kebebasan dan tidak mengintervensi terkait pemilihan pemain maupun game plan yang akan dilakukan. Hal itu pun juga berlaku untuk seluruh pelatih kepala termasuk di kelompok umur seperti Indra Syafri dan Nova Arianto. Memang keputusan STY terkait pemilihan pemain utamanya absennya Eliano dari daftar cukup memantik perdebatan di media sosial. Skuad Garuda waspadai aktor provokasi Arab Saudi. Stadion Utama Gelora Bung Karno alias SUGBK siap menjadi panggung untuk match ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup J yang akan mempertemukan timnas Indonesia dan Arab Saudi. Bentrokan kedua tim ini dijadwalkan akan berlangsung pada Selasa malam, di mana Ali Al-Bulaihi diperkirakan bakal menjadi starter untuk mengisi sektor bek tengah Arab Saudi. Yang mana sosok berusia 34 tahun ini dikenal cukup arogan dan doyan memicu emosi pemain musuh. Salah satu contohnya adalah kala bertanding di Lusail Stadium, Al-Bulaihi kerap mengusik Messi pada laga perdana penyisihan grup Piala Dunia 2022. Al-Bulaihi pun juga tak takut untuk mengganggu Cristiano Ronaldo. Mereka terlibat bentrokan panas pada semifinal Piala Super Arab Saudi 2024 yang mempertemukan Al-Nassr dan Al-Hilal. Sementara itu, insiden terbaru terjadi tatkala Arab Saudi bermain imbang 0-0 dengan Australia pada hari Kamis kemarin, di mana dalam pertarungan di AAMI Park, Melbourne, Al-Bulaihi terlibat perseteruan dengan Harry Soutar. Melihat riwayat provokasi yang dimiliki, tentu timnas Indonesia wajib mewaspadai potensi pancingan emosi dari Al-Bulaihi ketika bertemu dalam duel di SUGBK nanti. Jangan sampai hal ini merugikan langkah timnas Indonesia untuk merebut 3 poin pertama mereka. Sempat blunder lawan Jepang, Martin Pas pimpin latihan keras. Timnas Indonesia sedang berfokus baik persiapan taktikal maupun mental jelang jumpa Timnas Arab Saudi. Bahkan sesi latihan Timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi pasukan Hervé Renard terlihat agak lain dari sebelumnya, di mana dalam latihan di Stadion Madia pada hari Minggu, 3 kiper timnas Indonesia yaitu Martin Pas, Nadeo Argawinata, dan Adi Satrio mendapatkan latihan umpan atau palsi. Hal yang berbeda
Karena dalam sesi-sesi latihan terbuka sebelumnya, materi yang diberikan biasanya bukan passing. Biasanya, latihan pembukaan diisi dengan ketangkasan menangkap bola. Tentu ini menjadi materi, kemungkinan karena PAS melakukan blunder saat melawan Jepang kemarin. Berawal dari kesalahan umpan gawang, Indonesia dibobol pada awal babak kedua. Bisa jadi pula, umpan jauh menjadi strategi permainan. Dalam latihan itu, kiper ini pun juga diarahkan melakukan umpan-umpan yang presisi, baik bola gawang ataupun bola jalan. Sementara terkait blundernya yang dilakukan oleh Martin PAS saat menjamu Jepang, kiper FC Dallas ini pun bertekad bangkit untuk pertandingan berikutnya. Kiper kelahiran Belanda itu pun membubuhkan pesan dalam unggahannya menggunakan bahasa Indonesia. Habis hujan datang matahari. Tidak menyukai hasil kemarin, tapi kami tidak pernah kehilangan semangat untuk berjuang. Tetap bersama Indonesia. Demikianlah tulis Martin PAS dalam unggahan Instagramnya. Memang masih melekat di ingatan kita bagaimana Martin PAS membuat kesalahan fatal atas gol ketiga Jepang yang dicetak oleh Hidema Saborita pada menit ke-49. Saat itu Indonesia hendak membangun serangan dari belakang, akan tetapi bola hasil tendangan kaki kiri Martin PAS dipotong Morita. Setelah menemukan ruang tampak yang pas, Morita pun melepaskan tendangan kaki kanan dari luar kotak penalti dan berbuah menjadi gol. Sementara itu 3 gol lain, Samurai Biru dicetak lewat bunuh diri Hapnar, Takumi Minamino dan Yukinari Sugawara. Usai kekalahan ini pun kiper FC Dallas ini bertekad untuk bangkit untuk pertandingan berikutnya. Tentu, harapan kita semua adalah kesalahan serupa tidak terulang kembali. Dan kita doakan timnas Indonesia bisa bermain efektif dan bisa merebut 3 poin dari Arab Saudi. Respon berkelas Tijani Reinders usai Eliano diabaikan STY. Bintang AC Milan sekaligus Belanda yaitu Tijani Reinders memberikan respon berkelas saat adiknya Eliano Reinders sulit mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Padahal Eliano sendiri merupakan pemain kelas Eropa yang saat ini berkarir di Liga Belanda bersama klub PSV Zwolle. Meski kini kapasitasnya masih diragukan oleh STY, namun Eliano Reinders tampak terus bersemangat untuk berlatih jelang timnas Indonesia menjamu Arab Saudi. Melalui akun Instagramnya, Eliano Reinders pun mengunggah momen saat dirinya tengah berlatih keras bersama Garuda. Hal itu pun turut mengundang komentar dari pesepak bola lain. Salah satu komentar yang mencuri perhatian ialah ketika kakak dari Eliano yakni Tijani Reinders ikut merespon soal perjuangan adiknya mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia. Bintang tim Belanda sekaligus AC Milan ini menambahkan emoji api dan orang yang sedang sulap dalam unggahan Instagram Eliano Reinders. Sontak saja komentar dari Tijani ini mendapatkan atensi dari netizen. Selain Tijani, kompatriot Eliano di timnas yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk pun juga turut berkomentar di unggahan rekannya itu. Keduanya ikut memberikan suntikan semangat kepada Eliano yang sedang berjuang merebut hati Sintayong demi mendapatkan tempat inti di timnas Indonesia. Memang, keputusan STY untuk menanggalkan nama Eliano dari daftar pemainnya cukup memantik perdebatan di kalangan pecinta sepak bola. Bahkan sejumlah netizen menuding strategi yang diterapkan STY kurang tepat. Memang, dengan jam terbang Eliano Reinders di Eropa, kebijakan Sintayong yang tak menyertakan sang pemain cukup layak dipertanyakan. Apalagi, situasi itu bukan kali ini saja terjadi. Setelah debut saat melawan Bahrain, Eliano tidak lagi mendapatkan menit bermain bersama Garuda. Yang mana tercatat, Eliano Reinders hanya masuk sebagai pemain pengganti saat timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain sekaligus menandai debutnya seusai menjadi WNI.